Oke teman-teman semuanya, pastinya kalian pernah meminum teh Sariwangi ya. Teh Sariwangi itu rasanya harum dan enak ya. Tapi kalau misal teman-teman perhatikan, teh Sariwangi sekarang itu rasanya berbeda ya. Saya nggak bilang rasanya nggak enak, tapi rasanya berbeda dari teh Sariwangi keluaran tahun 2012 ke belakang ya. Dan tahukah teman-teman, pabrik dari teh Sariwangi itu sudah tutup. Loh, kalau tutup kenapa kok masih beredar di pasaran produknya dan masih sangat laku, masih diminati? Nah, jadi gini teman-teman. Pada tahun 2018 itu brand Sariwangi ya, itu sudah menutup pabriknya dan sebelum itu mereka sudah menjual merek dagang atau nama brandnya itu ke Unilever. Jadi Unilever itu sudah mengakuisisi brand Sariwangi ya. Nah, jadi apa pelajaran yang penting dalam video ini? Jadi bagi kalian yang saat ini sedang merintis produk ya, apapun kategori produk kalian dan sedang membangun sebuah brand image, personal branding ya, teman-teman wajib banget nonton video ini sampai selesai ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Oke teman-teman, jadi teh Sariwangi itu sudah diakuisisi oleh brand Unilever. Sekalipun pabrik resmi dari Sariwangi ini tutup, Unilever berhak memproduksi sendiri produk teh ya, dan berhak menggunakan nama merek Sariwanginya ya. Makanya sampai sekarang masih laku tuh, Sariwangi masih laku teman-teman. Dan banyak orang yang nggak tahu sebenarnya rasanya itu udah berbeda. Jadi yang bikin udah bukan teh Sariwangi lagi, melainkan dibuat dan diproduksi oleh Unilever. Rasanya pastinya nggak mungkin sama persis ya. Ada ciri khasnya sendiri-sendirilah seperti itu. Nah, jadi bagi kamu nih, kadang kalau misalnya ada sebuah brand yang baru ingin berkembang, kalau misalnya ada brand gede yang melihat itu adalah sebuah ancaman atau itu adalah produk yang suatu saat akan booming di pasaran, mereka akan membeli produk tersebut, akan mengakuisisi brand tersebut ya. Jadi misalnya nih, saya memproduksi teh ya, kok tehnya kok laku di pasaran. Nah, otomatis pasti akan ada beberapa penawaran yang masuk. Mas, ini brandnya tak akuisisi boleh nggak, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian mengiyakan, ya udah Mas, silahkan kalau mau membeli merek dagang saya akan dapat uang banyak teman-teman. Apalagi kalau yang membeli sekelas Unilever atau Wings Food atau brand-brand ternama lainnya, itu pasti untuk pembelian lisensi brand itu nggak cuma ratusan ribu, tapi ratusan juta bahkan miliaran ya. Nah, tapi ya teman-teman, resikonya kalau misalnya nama brand kita itu dijual, ya kalau misalnya yang membeli brand itu istilahnya itu benar-benar memanfaatkan nama brand kalian dengan baik, ya brandnya akan naik teman-teman. Tapi permasalahannya kalau misalnya mereka melakukan kesalahan dalam marketing, kesalahan dalam produksi dan lain-lainnya, brand kalian mati, ya otomatis produknya juga akan mati. Seperti itu. Saat kita menjual brand kita akan mendapatkan uang yang banyak, tapi sekali itu teman-teman ya. Nah, bayangkan kalau misalnya Sariwangi nggak menjual brand mereka bisa memproduksi item varian yang lebih banyak ya. Kalau misalnya udah punya branding, itu udah enak banget teman-teman, serius. Jadi the power of branding ya, saya kasih contoh nih. Saya selama ini ya itu mengamati kalau di kota saya itu produk rokok yang paling laku itu adalah Alami ya, Alami Tambang Mas ya. Itu saya mengakui, Alami Tambang Mas itu adalah rajanya kretek di daerah saya. Mereka itu belum lama ini menggunakan strategi marketing, kalau misalnya mau beli tambang emas ini satu bal, itu harus ada pembeliannya produk lain ya. Jadi mereka mengeluarkan brand namanya Bluesy. Kalau misalnya kalian cuma beli tambang emasnya aja, harganya misalnya per slopnya itu 85.000. Tapi kalau kalian sambil membeli yang Bluesy, otomatis harganya ini turun jadi 80.000. Mereka bisa teman-teman, dan banyak toko yang mau membeli, mau nggak mau. Karena apa? Mereka menginginkan untuk mendapatkan rokok tambang emas ini. Sebesar itu kekuatan branding ya. Kamu kalau misalnya mau beli rokok tambang emas Alami satu bal, kamu harus beli ini juga satu bal.
Kalau misalnya kamu nggak mau, ya udah saya kasih yang mau. Orang pada nurut, grosir itu pada nurut. Kenapa? Karena brandingannya itu udah bener-bener sangat kuat ya. Jadi mereka mau ngapain aja itu udah enak. Mereka mengeluarkan produk baru lagi nih, tinggal dilakukan NOP, new open product ya, ditambahin. Otomatis keuntungan yang mereka dapatkan lebih tinggi ya daripada mereka menjual produknya. Misalnya teman-teman sedang merintis sebuah brand ya. Saya sarankan kalau misalnya brandnya itu udah jadi, kalian mengeluarkan brand-brand yang lain ya. Mengeluarkan item yang lain. Misalnya produksi teh celup. Nah, kalau kok udah jalan, tinggal keluarkan yang teh bubuknya. Kalau udah jalan lagi, keluarkan versi yang besarnya dan lain-lainnya. Jadi itu lebih apa ya? Lebih menjanjikan untuk kedepannya ya. Jadi sebenarnya banyak juga ya produk-produk yang sebenarnya itu udah bukan diproduksi oleh produk tersebut, tapi sudah diakuisisi, sudah dibeli lisensinya oleh brand lain seperti itu. Jadi itu adalah video kali ini. Pembelajaran yang bisa kita ambil adalah manfaatkan kalau misalnya personal branding produk kalian itu udah jadi, dimanfaatkan untuk merilis produk yang lain, item yang lain, varian yang lain ya. Saran saya jangan mudah tergiur dengan penawaran-penawaran, walaupun itu nominalnya besar, itu hanya sekali teman-teman, hanya sekali ya. Kamu brandnya saya beli nih, tapi kamu udah nggak boleh produksi lagi. Saya mulai sekarang saya yang akan memegang nama merek dagang ini. Ya udah teman-teman, kalian harus memulai lagi dari nol apabila teman-teman itu sudah menjual nama merek dagang kalian ya. Memulai dari nol itu bukan sesuatu yang gampang teman-teman ya. Bagi pemilik pabrik, pemilik brand pasti tahu lah ya susahnya bagaimana caranya itu membangun bisa dibilang apa ya, personal branding ya, bagaimana cara melakukan MMT, bagaimana promosinya, bagaimana distribusinya, terus tiba-tiba dibeli, kalian launching lagi brand baru dengan merek baru, itu nggak akan segencar yang pertama ya. Biasanya seperti itu. Karena apa? Memulai dari nol. Jadi benar-benar harus mencari konsumen baru lagi, harus mencari toko yang mau untuk didistribusi produk baru kita lagi, seperti itu ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang saat ini sedang merintis usaha. Silakan dimaksimalkan ya untuk personal brandingnya. Nanti kalau misalnya kau udah jalan itu enak, kalian bisa melakukan apa saja ya. Kalian bisa melakukan apa saja. Mau menyuruh toko untuk membeli produk yang lain itu bisa-bisa saja, bisa banget malahan ya. Dan teman-teman juga bisa membuat program-program yang menarik untuk meningkatkan kuantiti penjualan ya. Kalau misalnya brandingnya udah jadi, konsumennya udah banyak, itu enak teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di-subscribe kalau kalian suka sama channel YouTube Sales ini 2025. Bantu channel ini bisa tembus 100.000 subscriber. Terima kasih. See you next time. Sampai jumpa di video